Festival Kembang Api Minatomi Rai Smart di Yokohama, Jepang dihentikan mendadak 20 menit setelah dimulai pada Senin malam. Pasalnya kembang api meledak dan membakar 2 dari 8 kapal tongkang yang digunakan untuk pertunjukan kembang api. Kobaran api langsung membumbung tinggi dari kedua kapal tongkang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. 5 pekerja yang berada di salah satu kapal yang terbakar selamat setelah terjun ke laut, meski 1 di antaranya mengalami luka ringan. Sementara tidak ada orang di kapal tongkang lainnya. Hingga kini, petugas terkait masih menyelidiki penyebab insiden ini. Pemirsa, bantuan makanan di Gaza lagi-lagi jadi jebakan maut bagi warga Gaza yang tengah menderita kelaparan. 36 tewas saat mencoba mendapatkan makanan. Truk bantuan kemanusiaan yang sebelumnya hadir membawa harapan berubah menjadi kendaraan kematian. Setiap antri bantuan makanan, warga justru pulang membawa teman atau keluarga dalam kondisi tewas atau terluka. Di Zikim, Gaza Utara, 3 orang dilaporkan tewas dan 15 lainnya terluka. اقسم بالله من تحت ازيز الرصاص ناخذ كيس هالطحين لكي نعيل اولادنا واطفالنا ايش بدنا نشكي لمين. Hampir 2 pekan berebut makanan jadi pemandangan sehari-hari di Gaza. Media setempat melaporkan Senin kemarin 36 tewas di sejumlah lokasi Gaza saat antri bantuan makanan. Akibat bantuan makanan jadi jebakan kematian setiap hari, PBB pun berkali-kali mengutuk Israel atas kebiadabannya di Gaza. Berburu bantuan kemanusiaan yang diterjunkan dari udara, sejumlah warga di Gaza harus menelan kecewa karena justru mendapatkan roti busuk yang berjamur dan tak bisa dikonsumsi. Seorang warga di Gaza, Palestina, merekam momen saat dirinya berburu bantuan kemanusiaan yang diterjunkan via udara. Nampak pria bernama Tyser ini berlari bersama ratusan warga lainnya menuju tempat bantuan kemanusiaan mendarat. Namun ia harus menelan kecewa. Pasalnya bantuan yang datang berisi roti busuk yang tidak dapat dikonsumsi. في المساعدات صح لي اللي هو شادر وصح لي نص ربطة خبز. والله يا جماعة لما أقول شهيد نص ربطة خبز معفن. هذا اللي نزل من الطيارة قبل شوية غرب ديرة. Seorang lansia bahkan menangis karena gagal mendapatkan makanan untuk keluarganya. والله العظيم باجي بتاخذ حاجة 65 سنة المريض سكر وضغط وأسم. الله ينقم منهم يا عم. بدي كيلو بس طحين ما أنا قادر أطعم مرتي ولادي ما في عندي ضغط عندها واحد. Situasi memprihatinkan ini terjadi di tengah krisis kemanusiaan dan kelaparan yang terjadi di Gaza. Dua dokter asal Indonesia berhasil menembus blokade Israel dan masuk ke Gaza. Mereka kemudian langsung bertugas di Rumah Sakit Al-Nasr Khan Yunis di Gaza Selatan. Dua relawan IMT Mercy ke-9 telah berhasil memasuki jalur Gaza, Palestina. Mereka adalah Eka Budi Satyawardana, dokter spesialis bedah saraf, dan Reginta Yasmin Burju Baktum, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Tim Mercy yang tiba langsung bertugas memberikan layanan medis di Rumah Sakit Al-Nasr Khan Yunis, Gaza Selatan. Mereka sebelumnya berangkat dalam 2 tahap melalui Yordania, kemudian masuk ke Gaza melalui jalur darat bersama konvoi bantuan kemanusiaan internasional.
Tim IMT Mercy ke-9 ini merupakan kelanjutan dari misi kemanusiaan yang telah dilakukan sejak 18 Maret 2024. Ada masing-masing laki-laki sekitar 40 tahun, belas injury karena serpihan bom, pecahan bom itu mengenai kepala di daerah kanan atas ini, dan ada perdarahan. Critical patient diputuskan tadi untuk segera dioperasi. Insya Allah nanti kita coba dokumentasikannya dan tetap menjaga kerahasiaan pasien. Pengiriman tim medis ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk membantu rakyat Palestina, khususnya di jalur Gaza. Diketahui saat ini warga Gaza terancam mati akibat kelaparan dan serangan genosida dari Zionis Israel. Pemirsa, skuad Garuda Pertiwi siap tempur dalam laga perdana ajang ASEAN Women Championship 2025 dengan menghadapi Thailand. Laga pembuka sangat penting untuk mengukur peta persaingan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan selalu informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Timnas Putri Indonesia telah berada di Vietnam siap mengarungi ajang ASEAN Women Championship dengan menghadapi Thailand. Laga perdana akan berlangsung Rabu malam besok di Stadion Lac Trai, Haiphong, Vietnam. Skuad Garuda Pertiwi telah mendatangi stadion untuk beradaptasi dengan lokasi pertandingan. Para pemain masuk ke lapangan untuk melihat langsung kondisi rumput dan juga fasilitas di dalam stadion. Pelatih Garuda Pertiwi Joko Susilo menyebut anak asuhnya dalam kondisi fit dan siap melakoni laga perdana melawan Thailand Rabu ini. Alhamdulillah sampai hari ini kami juga dapat report dari dokter, semuanya tidak ada masalah dan semuanya siap main. Hanya mungkin sedikit kelelahan normal ya. Hari ini nanti kami juga akan lakukan untuk recovery, sekaligus juga adaptasi nanti sore. Semoga besok sesuai dengan apa yang kita inginkan. Laga perdana menghadapi Thailand akan menjadi penting untuk bisa mengukur peta persaingan skuad Garuda Pertiwi agar bisa lolos ke babak berikutnya. Latihan ringan pun telah dilakukan untuk mengembalikan kondisi para pemain. Gelaran ASEAN Women Championship atau Piala AFF Wanita 2025 akan berlangsung pada 6 hingga 19 Agustus di Vietnam dan diikuti 8 negara peserta. Timnas wanita Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Thailand.